Kali ini kita akan bahas mengenai hambatan komunikasi. Ketika kita berbicara mengenai hambatan komunikasi, maka kita berbicara mengenai faktor-faktor yang mengganggu dalam proses komunikasi, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan dalam berkomunikasi itu sendiri. Ketika kita berbicara mengenai proses komunikasi, maka di dalamnya ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Mulai dari komunikator ketika mengirimkan pesan, sampai dengan komunikan ketika ia menerima sebuah pesan, sampai kembali lagi ke komunikator tersebut. Nah, hambatan komunikasi itu sendiri juga bisa terjadi pada setiap unsur, mulai dari proses produksi pesan, penyampaian pesan, dan penafsiran pesan. Hambatan komunikasi tersebut sebagian besar karena pengaruh perbedaan status, pilihan saluran komunikasi yang buruk, penyimpangan persepsi, tidak ada umpan balik, perbedaan budaya, pilihan saluran komunikasi yang buruk, dan gangguan yang bersifat fisik. Mari kita bahas lebih detail mengenai jenis-jenis hambatan komunikasi. Jenis-jenis hambatan komunikasi tersebut diantaranya hambatan fisik, hambatan mekanis, hambatan fisiologis, hambatan psikologis, hambatan sosiologis, dan hambatan semantik. Hambatan fisik merupakan hambatan yang berasal dari luar peserta komunikasi. Biasanya ia konkret, berwujud, tampak, dan berasal dari lingkungan. Contoh dari hambatan fisik yaitu riuh orang berbicara, suara hujan, lalu lintas yang bising, dan polusi udara. Itu merupakan salah satu contoh dari hambatan fisik di dalam komunikasi. Selanjutnya, hambatan yang kedua yaitu hambatan fisiologis. Hambatan ini berasal dari fisik peserta komunikasi. Hambatan ini muncul karena adanya masalah dalam diri peserta komunikasi. Contoh hambatan fisiologis ini seperti kondisi fisik yang sedang tidak sehat, kurangnya kemampuan berbicara, terganggunya kemampuan pendengaran, atau bahkan ketika sedang dalam kondisi lapar. Hambatan berikutnya yaitu hambatan sosiologis. Hambatan ini berasal dari situasi sosial peserta komunikasi dan biasanya berlangsung pada konteks situasional. Ada dua situasi sosiologis yang menyangkut dalam kehidupan manusia. Pertama dinamakan dengan Gemeinschaft. Ini merupakan situasi pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis atau cenderung kekal dan tak rasional. Ini biasanya terjadi pada kehidupan rumah tangga, persahabatan remaja, perkawanan, dan lain sebagainya. Dalam situasi Gemeinschaft ini, manusia cenderung mementingkan kepentingan sosial, sehingga di dalam Gemeinschaft ini lebih cenderung menggunakan pemikiran tak rasional. Kedua, situasi sosiologis Gesellschaft, di mana ini pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi dan lebih mementingkan rasional. Artinya dalam situasi Gesellschaft ini, aspek kepentingan lebih utama daripada aspek sosial. Dan ini contohnya terjadi di kehidupan di kantor atau organisasi. Lalu ada hambatan mekanis, di mana hambatan ini berasal dari hal teknis dalam komunikasi. Hambatan tersebut muncul karena adanya gangguan seperti alat-alat yang digunakan dalam komunikasi. Contohnya sinyal buruk pada handphone, ketikan huruf yang tidak jelas, speaker yang kerotokan, dan mikrofon yang error. Kemudian hambatan psikologis, di mana hambatan ini berasal dari kondisi psikologis peserta komunikasi. Ini biasanya bisa berkaitan dengan emosi dari peserta komunikasi. Hambatan psikologis ini contohnya ketika kita sedang marah, sedang sedih, sedang benci, atau sedang berprasangka. Biasanya hal tersebut merupakan sebuah gangguan di dalam komunikasi ketika ia sedang berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Hambatan komunikasi yang terakhir adalah hambatan semantik.
Hambatan ini berasal dari adanya perbedaan makna pada kata yang sama, dan ini biasanya berkaitan dengan sebuah budaya yang dianut antara lawan bicara dengan lawan bicara yang lainnya. Hambatan semantik ini bisa muncul karena beberapa faktor. Pertama, karena perbedaan makna dalam suatu bahasa. Contohnya kata aloncak dalam bahasa Madura yang diartikan sebagai melompat, sedangkan dalam bahasa Jawa aloncak tersebut adalah instruksi untuk pelan-pelan. Faktor kedua, karena adanya perbedaan persepsi antara individu satu dengan yang lainnya. Contohnya ketika ada dua orang yang berasal dari Solo dan berasal dari Madura melihat ada orang yang berteriak-teriak. Mungkin orang Solo tersebut merasa bahwa orang ini seperti sedang marah. Tetapi ketika orang Madura yang melihat, mungkin ia merasa biasa, karena di tempat ia tinggal, orang berkata keras-keras atau dengan nada yang tinggi merupakan hal yang biasa. Faktor berikutnya, penggunaan istilah yang berlebihan seperti penggunaan bahasa gaul, bahasa alay, seperti yang tren di kalangan anak-anak muda. Faktor terakhir, ketidakmampuan memilih kata-kata. Ini berkaitan dengan keterbatasan kosakata dari peserta komunikasi. Lalu, bagaimana caranya mengatasi hambatan komunikasi agar tidak terjadi dalam proses komunikasi yang kita lakukan? Salah satu caranya untuk mengatasi hambatan komunikasi adalah dengan mendengarkan secara efektif. Karena mendengarkan merupakan sebuah proses di mana kita menerima pesan dari komunikator, dan jika kita mendengarkan dengan efektif, maka kita bisa meminimalisirkan kesalahan penerimaan pesan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam proses mendengarkan. Pertama, preoccupation, kedua, talking too much, ketiga, preconceived ideas, dan yang keempat adalah lack of interest. Preoccupation ini menyangkut situasi di mana seseorang sedang sibuk dengan sebuah urusan lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan topik pembicaraan, sehingga hal tersebut akan mengganggu dalam proses mendengarkan pesan dari komunikator yang dikirimkan kepada komunikan. Talking too much berkaitan dengan semakin banyaknya kita berbicara, karena ketika kita banyak berbicara maka semakin sedikit kita mendengarkan. Dampak dari berbicara terlalu banyak ini membuat hilangnya percakapan yang penuh arti karena pihak lain atau komunikan yang menjadi pendengarnya berusaha menarik diri dari proses pembicaraan. Lalu, preconceived ideas ini menyangkut pikiran sempit atau keras kepala, penolakan terhadap berbagai masukan ke dalam pemikirannya. Ini berhubungan dengan ego, rasa tidak nyaman dan kemalasan orang dalam proses mendengarkan dari komunikator ketika komunikator tersebut menyampaikan sebuah pesan. Lack of interest ini menyangkut ketertarikan hanya dengan hal-hal yang dimengerti dan disukai. Artinya, jika sesuatu tidak menarik, kita cenderung akan mengabaikannya, sehingga hal tersebut akan mengabaikan pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator dalam proses kita dalam mendengarkan. Itulah sedikit penjelasan mengenai hambatan dalam proses komunikasi. Saya Insan dari IC Classroom, sampai jumpa di lain kesempatan.